Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah. Kita dikasih kesempatan belajar ilmu tentang puasa yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada video kali ini kami akan sedikit mengupas tentang kewajiban puasa bagi orang Islam, yang mana dalil baik dari Al-Quran maupun hadis insya Allah akan kami sampaikan pada hari ini. Marilah kita mulai pengajian atau ngaji bahasa pondoknya. Kita mulai, kita bahas dalilnya apa saja yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, agar kita semua menjalankan ibadah puasa mantap dan percaya diri, karena sudah tahu bahwa dalil kewajiban Islam, kewajiban berpuasa bagi umat Islam itu memang ada baik dari hadis maupun Al-Quran. Nama saya Ali Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asolihi fid dharain amin. Babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab wajib puasa Ramadan dan menjelaskan keutamaan puasa yang berhubungan dan apa saja yang berhubungan dengan puasa. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, yang dari Al-Qur'annya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa seperti yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Dan ayat ini jelas penekanannya bahwasanya di sini ada kata fi'il madhi majhul yang diikuti dengan kata ala, maka wajib hukumnya bagi orang Islam berpuasa. Maka kalau kutiba diikuti kata ala, itu artinya menjadi wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini sering dibawakan oleh para pendakwah. Ayat ini sering lupa dibahas bahwasanya ada siapa sih orang-orang yang sebelum kamu yang berpuasa terlebih dahulu sebelum orang Islam. Ternyata ada dalam Al-Quran sudah ditekankan ini. Contoh, orang-orang berpuasa sebelum kamu itu Nabi Adam puasa 3 hari. Ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, kulitnya terbakar terkena sinar matahari, sehingga malaikat datang menemui Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, apakah kamu ingin kembali lagi, kulitmu ingin kembali lagi putih? Ya, katanya Nabi Adam. Maka Nabi Adam disuruh oleh malaikat Nabi Adam itu berpuasa 3 hari. Ada juga yang puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada juga puasanya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Isa, Musa, itu semuanya punya kewajiban berpuasa. Itu yang dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Ila qauli ta'ala, sampai pada firman-Nya Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an huda linnasi wa bayanati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas. Maksudnya penjelas dari apa? Minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan bis, yang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di bulan Ramadan ini nanti ada hari yang istimewa, yaitu turunnya Al-Quran pada malam ke-17 bulan Ramadan, dan selalu diperingati dengan nuzulul Quran. Nah, manfaat dari Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk, penjelas, pembeda antara yang hak dan yang
batil. Faman syahida minkum, barang siapa menyaksikan asyahra falyasumhu, menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib harus berpuasa. Wa man kana maridon, dan barang siapa sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun, maka dihitung berapa hari yang telah ditinggalkannya, min ayamil ukhra, untuk diganti di hari-hari yang lain. Nah, jadi dalam ayat ini ada keringanan juga bagi orang Islam menjalankan puasa bagi yang tidak mampu, seperti halnya sakit, seperti halnya orang yang sedang bepergian, maka boleh diganti di hari yang lain. Inilah indahnya agama kita, agama Islam. Ada ketika diwajibkan, ada juga diringankan. Sedangkan untuk hadisnya, yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam, lahu illa siyama, dibalas baginya, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih, untuk yang puasa diistimewakan, yaitu akan dibalas sendiri oleh Allah. Berapa ukuran, berapa dari, contoh kayak sholat itu apabila jamaah dalam hadis itu ketika dilaksanakan berjamaah maka dibalas dengan 27 derajat. Untuk membaca Al-Quran per ayat dibalas dengan 10 pahala setiap ayatnya, setiap hurufnya. Sedangkan untuk puasa, Allah sendiri yang membalas. Wasiyamu junnah, dan puasa itu bisa sebagai perisai. Perisai itu pelindung diri dari macam-macam, baik kita berburuk sangka, kita melakukan maksiat, dan lain sebagainya. Fa'idha kana yaumu saumi ahadikum falayarfus, ketika seseorang itu berpuasa, maka jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, walayasrof, dan jangan mengucapkan perkataan yang kotor. Jadi ketika berpuasa, manusia, orang Islam tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata buruk. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul, ketika ada seseorang marah kepadamu atau mengajak kamu berkelahi, bilang kepadanya, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Waladi nafsu Muhammadin, demi zat jiwa Nabi Muhammad, biyadi lahulufun fami shaimin, biyadihi, sebab kekuasaannya Allah, lahaufun fami shaimin, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih harum, indallah, di sisi Allah, mirihil miski, daripada baunya minyak misik. Jadi badeke atau bau tidak enaknya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Lisa ini bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, yafrahuma, yang berbahagia, orang puasa itu berbahagia sebab dua kebahagiaan itu. Ketika apa saja? Idza aftara fariha, ketika berbuka dia bahagia. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika bertemu Tuhannya. Fariha bisaumihi, berbahagia, maka dia berbahagia sebab puasanya. Jadi dua kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang yang sedang berpuasa atau orang yang sedang berpuasa itu ada dua macam, yaitu ketika dia berbuka, pastilah orang yang berbuka setelah sehari penuh menahan lapar dan haus, ketika berpuasa, maka ketika berbuka tentu sangat bahagia.
Dan yang kedua, ketika dia nanti bertemu dengan Allah, dia juga akan bahagia. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu riwayatul Bukhari, dan lafaz ini dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang lain, wa an Sahil bin Sa'id radhiyallahu anhu, dan dari Sahil bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban ada pintu, yuqalu diucapkan bagi bab royanu ono, ada lawang royan, ada pintu royan, yadkhulu, yang masuk, minhu, dari bab. Siapa yang masuk, berhak masuk di situ? As-shaimu, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, di hari kiamat. La yadkhulu, ora bisa masuk, minhu, saking royan. Siapa yang tidak masuk? Ahadun, seseorang, ghairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, diucapkan, aina shaimun, ketika pintu itu berkata, di mana orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka orang-orang yang berpuasa berdiri. La yadkhulu, jangan masuk, minhu, dari pintu itu, baburoyan, ahadun, salah satu, ghairuhum, selain dari orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk semua, maka pintu itu ditutup. Jadi keistimewaan orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjalankan puasa itu nanti dilindungkan salah satu pintu yang ada di surga, namanya pintu royan, yang mana pintu royan itu memanggil-manggil orang yang suka berpuasa, disuruh masuk. Ketika orang yang sudah berpuasa itu masuk melalui pintu royan, maka di pintu itu dikunci, tidak ada seseorang pun yang bisa masuk pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Hadis yang ketiga, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina harfan. Barang siapa atau hamba itu berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali akan dijauhkan oleh Allah sebab satu hari itu wajahnya atau tubuhnya anin nari, dari neraka, sab'ina harfan, 70 tahun. Jadi nanti orang yang berpuasa sehari saja, puasa Ramadan, yang ingin mencari ridhonya Allah, puasa yang benar-benar karena Allah, maka dia akan dijauhkan oleh Allah tubuhnya, wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Apabila ada kata yang salah dari saya minta maaf. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.